ada seseorang bernama Elio yang bekerja sebagai pengrajin kayu di sebuah kampung kecil. Ia bukan orang terkenal, ia tidak punya banyak pengaruh. Ia hanya hidup dari pesanan kecil yang datang dari mulut ke mulut. Rak buku, kursi makan, meja kopi. Selama ini, hidupnya berjalan sederhana dan damai. Sampai suatu hari, satu kejadian kecil mengubah segalanya. Tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Pada suatu pagi, seorang pelanggan datang dengan wajah marah. "Meja yang kau buat patah," katanya keras. Elio terkejut. Ia tahu meja itu dibuat dengan teliti. "Aku bisa perbaiki." "Kalau tidak, kau menipu. Kau pakai kayu murahan." Pelanggan itu pergi sambil berteriak, dan dua tetangga yang mendengarnya langsung membesar-besarkan cerita itu. Dalam beberapa jam, gosip menyebar. Elio menipu pelanggan. Elio pakai bahan murah supaya untung besar. Elio tidak bisa dipercaya. Dan seperti biasanya, cerita yang salah menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Elio ingin menjelaskan. Ia ingin berkata bahwa kayu itu bagus. Ia ingin membuktikan dirinya benar. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Orang-orang lebih suka versi yang dramatis daripada yang benar. Hari itu, Elio pulang dengan dada sesak. Ia duduk di bengkel kecilnya, memandangi tangannya yang berdebu kayu, lalu bertanya dalam hati, "Kenapa aku dihukum atas sesuatu yang bahkan tidak kulakukan?" Hari-hari berikutnya terasa panjang, bukan karena pekerjaan, tetapi karena tatapan orang yang berubah. Tatapan curiga, tatapan meremehkan, tatapan yang mengatakan, "Kami sudah dengar tentangmu." Elio tetap bekerja seperti biasa, tapi di dalam hatinya ada suara yang terus memukul. "Kamu diperlakukan tidak adil. Kamu dijatuhkan atas hal yang tidak kamu lakukan." Yang paling berat bukanlah kerugian uang. Yang paling berat adalah ketidakberdayaan. Bagaimana membela diri ketika dunia tidak peduli? Elio merasa seperti orang yang berdiri di persidangan tanpa pembela. Dan itu sangat menyakitkan. Suatu malam, Elio membuka Alkitab kecil yang ia simpan di bengkel, hadiah dari ayahnya yang sudah lama meninggal. Ia tidak mencari pasal tertentu. Ia hanya butuh sesuatu untuk menenangkan kemarahan yang mulai tumbuh. Halaman itu terbuka di Mazmur 7, dan matanya langsung jatuh pada ayat ini. "Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku ya Tuhan, menurut kebenaranku dan ketulusanku." Mazmur 7 ayat 8-9. Elio menahan napas. Ayat itu seperti seseorang yang duduk di sampingnya dan berkata, "Kamu tidak perlu jadi hakim untuk dirimu sendiri. Biar Tuhan yang mengurus itu." Untuk pertama kalinya, Elio menangis. Bukan karena kelemahan, tapi karena ia merasa akhirnya ada tempat yang mengerti rasa sakitnya menjadi orang yang diperlakukan tidak adil. Hari-hari berikutnya, Elio mencoba melakukan apa yang ayat itu ajarkan. Bukan membalas, bukan mengutuk, bukan membela diri dengan panik. Ia hanya berkata dalam hati, "Tuhan, Engkau hakimku. Kalau aku benar, biarlah Engkau yang membuktikannya." Beberapa minggu kemudian, pelanggan yang dulu marah-marah datang diam-diam. "Meja itu patah ternyata karena lantai rumahku lembab," katanya perlahan. "Kayunya tidak salah, aku yang salah menuduh." Ia meminta maaf. Rasanya menyejukkan, tapi Elio tahu pembenaran sejatinya sudah ia terima jauh sebelum kata maaf itu datang, yaitu ketika ia mempercayakan keadilannya kepada Tuhan. Sejak saat itu, pelan-pelan reputasinya pulih. Orang kembali memesan,
tetangga mulai melihat bahwa gosip itu tidak benar. Dan Elio belajar sesuatu yang tidak akan pernah ia lupa. Keadilan manusia sering kabur, bias dan terlambat. Tapi keadilan Tuhan selalu tepat sasaran. Dan kadang kelegaan terbesar datang bukan ketika orang meminta maaf, tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan telah berdiri di pihak kita sejak awal. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.